Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Faras Musyaf dari kelompok 15. Akan menjelaskan mengenai film yang telah saya tonton berjudul Fotokopier atau Penyalin Cahaya, di mana film ini mengisahkan seorang gadis yang mencari dalang yang mengunggah foto tidak senonohnya ke sosial medianya. Intinya cerita ini berkaitan tentang pelecehan seksual. Tokoh utama dari film ini adalah Suryani, yang merupakan mahasiswi yang mendalami dan hebat dalam bidang sistem informasi. Ia berasal dari keluarga yang kurang berada, yang dimana ia harus agar bisa melanjutkan kuliahnya itu bergantung pada beasiswa. Ibunya pemilik warung makan kecil, warteg, dan ayahnya tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai pekerjaannya di filmnya. Kondisi yang dialami oleh Suryani adalah kemarahan, kesedihan, dan juga ketakutan. Mengapa? Karena singkat cerita Suryani ini bergabung ke dalam tim teater di universitasnya. Dan pada suatu hari mereka memenangkan suatu perlombaan teater dan akhirnya ingin merayakan kemenangannya dengan menyelenggarakan pesta di salah satu rumah petinggi teater, yaitu Rama. Mereka bersenang-senang, bahkan Suryani pun ikutan mabuk dan tidak sadarkan diri di pestanya. Dan ketika ia sadarkan diri di keesokan harinya, ia kaget melihat adanya unggahan fotonya mabuk di sosial medianya, yang dimana itu akhirnya membuat ia dicap sebagai wanita yang tidak berakhlak baik, sampai-sampai beasiswanya itu dicabut. Akhirnya Suryani pun bergegas untuk mencari siapa dalang dibalik yang mengunggah fotonya ini, dan ternyata itu adalah Rama itu sendiri. Dalam pencarian siapa pelaku dibalik kasus yang mengunggah kasusnya, Suryani memiliki hambatan atau tantangan, yaitu tidak ada orang yang bisa dipercaya dan juga minimnya dukungan yang diperoleh oleh Suryani. Ayahnya sendiri tidak mau membantunya dan bahkan menentang dia untuk mengungkapkan bahwa Ramalah pelakunya. Temannya sendiri, teman kecilnya, merupakan orang yang mengirimkan informasi kepada Rama, informasi korban kepada Rama. Selain itu, Suryani juga harus menghadapi kenyataan bahwa ia sedang melawan Rama, yang merupakan anak orang kaya di dalam cerita ini, yang memiliki akses dan fasilitas yang dapat membungkam dan melawan Suryani. Yang dimana bahkan Suryani di ceritanya akhirnya diminta untuk meminta maaf kepada Rama di depan seluruh teman-temannya akibat mencemarkan nama baik Rama. Dan akhirnya untuk mengungkapkan bahwa Rama ini pelakunya, Suryani menyebarkan bukti-bukti bahwa Rama lah pelakunya bersama dengan para korban-korban Ramanya juga. Dan itulah penutup dari akhir film Fotokopier. Selama menonton film Fotokopier, saya menyadari bahwa Suryani ini membutuhkan bantuan dari pihak lain, tapi ternyata hanya sedikit bantuan yang ia peroleh. Padahal ini merupakan kasus pelecehan seksual yang merupakan hal yang sangat serius. Tapi syukur pada akhirnya di akhir film ia dibantu oleh para korban Rama yang merasakan hal yang sama dengan Suryani. Kalau tidak ada bantuan tersebut, mungkin Suryani masih dicap sebagai orang yang menyebarkan fitnah kepada Rama. Dan melihat bagaimana perjuangan Suryani mengungkapkan si Rama, membuat saya berempati kepadanya. Saya paham atas perasaan yang dirasakan, yang dimiliki oleh Suryani, yaitu kemarahan, kesedihan, ketakutan, dan kebingungan akibat tidak ada orang yang bisa dipercaya dan juga tidak ada sedikitnya dukungan yang ia peroleh. Saya juga memahami alasan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Suryani, karena bisa dibilang Rama ini atau pelaku ini merebut apa yang dimiliki oleh Suryani, beasiswanya dan kepercayaan orang-orang di sekitarnya, termasuk orang tuanya. Terakhir, ini merupakan pelecehan seksual, dimana merupakan hal yang sangat serius dan sangat wajar bila Suryani merasakan hal tersebut dan juga melakukan tindakan tersebut. Dan jika saya di posisi Suryani, saya pun akan melakukan dan merasakan hal yang sama seperti Suryani. Saya akan memberikan bukti-bukti bahwa bukan sayalah orang yang harus disalahkan. Saya akan memberikan bukti bahwa Rama lah pelakunya dan membiarkan orang-orang yang menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan jika saya menjadi Suryani, saya akan melakukan hal itu. Dalam film tersebut, yang saya dapat simpulkan,
Untuk orang-orang yang memberikan empati kepada Suryani adalah korban-korban Rama, karena mereka juga merasakan hal yang dirasakan oleh Suryani. Mereka mengalami hal yang dialami oleh Suryani. Mereka tahu perasaan Suryani. Mereka tahu bagaimana takutnya Suryani. Dan juga terdapat sosok tokoh yang bernama Farah, yang merupakan mantan temannya Rama dan juga korban Rama. Ia membantu Suryani dari awal hingga akhir film. Dan dari awal cerita hingga akhir film ini secara konsisten mengajak kita untuk membayangkan apabila kita di posisi tokoh-tokoh yang ada di film ini. Dan kondisi ini menggunakan jarak stop down. Berdasarkan kuliah kemarin, ya, kondisi ini menggunakan jarak stop down. Otak kita yang bertanggung jawab untuk mengontrol aspek kognitif empati. Seperti ketika kita ingin memahami cara pandang seseorang. Dan ketika kita sedang dihadapkan sebuah momen emosional, kortikokorteks dan limbik subkorteks yang akan mengolah informasi terkait perasaan dan mengontrol emosi kita. Korteks frontal dan parietal kita, khususnya korteks prefrontomedial, akan teraktivasi ketika kita mencoba untuk mendalami berbagai tantangan tokoh yang ada di film ini. Sebelum saya menutup video ini, saya ingin memberikan kutipan yang dalam film ini yang menyentuh hati saya, yaitu, "Lu anak gue. Pas gue lihat foto itu, gue tahu itu tanda lahir lu." Kalimat tersebut merupakan kalimat yang dilontarkan oleh ibunya Suryani. Berbeda dengan ayahnya, ibunya Suryani ini berusaha untuk mengerti dan mencoba membantu Suryani. Momen ini sangat menyentuh hati saya, Kak, dan kembali menyadarkan saya bahwa kasih ibu sepanjang masa, dan ialah orang yang selalu berada di pihak kita dan mendukung kita dengan tulus. Sekian dari saya. Terima kasih.